Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahu al-Bukhari. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa, lantas kemudian ketika berpuasa itu dia tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan dusta, tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat lagi dengan usahanya dalam meninggalkan makanan dan minuman. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sungguh merupakan tujuan terbesar dari disyariatkannya ibadah puasa adalah bagaimana agar puasa itu membentuk manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya puasa itu tidak hanya sebatas kita meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Namun, sejatinya puasa itu lebih dari itu semua. Yakni, tatkala kita berpuasa, selain kita meninggalkan makanan, minuman, berhubungan badan, dan seterusnya, kita juga diwajibkan untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari dosa-dosa, dari maksiat-maksiat. Mulai dari maksiat mulut, maksiat lisan kita. Jangan sampai kita berpuasa, kita tinggalkan makanan, kita tinggalkan minuman, tapi kita isi hari-hari kita tatkala berpuasa dengan menggibahi saudara kita, menggunjing saudara kita, mengumpat, menyambat, melaknat saudara kita. Maka ini semua akan bisa merusak pahala dari puasa kita itu sendiri. Berpuasa, namun dia adu mulut, tengkar dengan kawannya, teriak-teriak, adu mulut dan semacamnya. Nah, ini semua akan bisa mengurangi, bahkan merusak pahala dari puasa kita itu sendiri. Maka dalam hadis yang kita sampaikan di awal tadi, bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya barang siapa yang berpuasa, lantas dia tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat lagi dengan puasanya. Artinya puasanya itu akan sia-sia, tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau minimal akan mengurangi pahalanya. Maka dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamin illa al-ju'i wal 'atash." Yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan hanya lapar dan haus saja. Itu cuma dapat lapar, dapat haus tok. Ya, pahala tidak didapatkan. Kenapa? Ya gara-gara dia berpuasa, namun dia masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa, lisannya mengucapkan ucapan-ucapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berpuasa, hari-harinya dia melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari menonton aurat-aurat yang diumbar, baik mungkin di televisi ataupun mungkin di HP-nya. Ya, dia mengisi hari-harinya dengan seperti itu. Maka itu akan bisa mengurangi, bahkan merusak pahala puasanya. Dia berpuasa, namun hari-harinya dia mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua akan bisa menjadi perusak dan penghancur dari pahala-pahala puasa kita. Maka kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, harusnya kalau kita bisa meninggalkan sesuatu yang asalnya halal ketika berpuasa di bulan Ramadan, ya, kita harusnya lebih bisa meninggalkan lagi sesuatu yang asalnya haram. Makan, minum, berhubungan badan dengan pasangan, pada dasarnya itu sesuatu yang halal, tapi menjadi haram di siang hari bulan Ramadan, dan itu bisa kita tinggalkan. Nah, kenapa? Ya, kenapa sesuatu yang asalnya haram, ya sesuatu yang asalnya haram itu dari berkata dusta, berkata jorok, berkata kotor, mengumpat, melaknat, melihat hal-hal yang haram, yang itu di luar bulan Ramadan sesuatu yang haram, apalagi dalam bulan Ramadan. Harusnya sesuatu yang asalnya haram seperti ini lebih bisa untuk kita tinggalkan. Maka kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mari tatkala kita berpuasa ini, kita selain meninggalkan makanan dan minuman, tinggalkan juga semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga insyaallah dengannya kita bisa meraih pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.